الله يا رحمن يا الله يا رحيم اغفر ذنوبنا نور قلوبنا ثبت أقدامنا سلمنا يا ربنا Ya Allah ya Karim Ya Allah ya Azim Ya Allah ya Rahman Ya Allah ya Rahim Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Khalid, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Ghafar, Ya Qahar. Ya Musi, Ya Muti, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mu'min, Ya Wahid, Ya
Inspirasi hati dan inspirasi terus aku. Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semaweng. Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Lok Semaweng Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi. Ketika kita ingin melakukan pencegahan tersebut, maka kita harus terlebih dahulu potensi-potensi apa yang akan terjadi ke depan, hoax yang akan terjadi. Jadi harapan kita dengan ada program sembako murah ini atau pasar murah ini bisa memberikan keringanan bagi masyarakat. PKH ini se-Indonesia sama, dari Papua sampai ke Aceh itu sama. Walaupun nanti soal efektif secara nasional bisa hampir sama jawabannya. Tetapi nanti mungkin ada spesifik, bisa saja agak sedikit beda dengan kepala ini. Tim redaksi hari-hari Lok Semaweng telah merangkumasi liputan. Di antaranya, masyarakat diminta berperan aktif dan perlu langkah mitigasi hoax jelang Pilkada 2024. Disperindakob dan UKM Kota Lok Semaweng kembali menggelar pasar murah di Alu Awi. Bersama saya Faisal Bahari, inilah berita selengkapnya. Kita awali berita pertama, perhatikan. Semua elemen masyarakat harus berperan aktif dan perlu langkah mitigasi hoax menjelang pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024. Berikut dilaporkan Saifullah Nurdin. Menjelang pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024, tantangan terbesar yang dihadapi di era digital ini adalah tentang hoax atau berita palsu sangat mudah menyebar di media sosial. Untuk mencegah hal tersebut, semua elemen masyarakat harus berperan aktif dan perlu langkah mitigasi cegah hoax menjelang pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024. Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat IPSM Aceh Utara Mukhtarudin menyebutkan semua pihak harus menjalankan perdamaian secara keseluruhan termasuk menangkal isu negatif dan hoax perlu diantisipasi bersama untuk mewujudkan pemilihan berintegritas. Penyebaran isu negatif dan hoax dapat merusak demokrasi bangsa dan berpotensi menurunkan kualitas pemilihan. Menyangkut dengan pilkada serentak di Aceh, alhamdulillah kalau kita lihat di lapangan keadaan kondusif. Jadi ini juga harus ada sosialisasi daripada kita masyarakat, dari tokoh masyarakat dan dari aparatur negara. Jadi perlu kita dorong bersama bagaimana pentingnya untuk dilaksanakan pilkada di Aceh. Terutama adalah untuk menjalankan perdamaian secara keseluruhan, kemudian untuk menjalankan perencanaan pembangunan yang lebih matang. Cuma yang perlu kita dorong bersama semua tim sukses, pemerintah dan semua stakeholder untuk mendorong masyarakat berbondong-bondong untuk menghadir dalam acara nyoblos pada hari H. Sementara salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Tanah Jambu Ai, Abdul Rafar menambahkan, semua pihak harus melawan dan berpartisipasi aktif dalam menangkal hoax atau informasi bohong menjelang Pilkada 2024. Karena informasi tidak jelas asal-usulnya akan memecahkan masyarakat. Antisipasi penyebaran berita bohong atau hoax. Berita bohong atau hoax menjadi penyebaran informasi yang paling diantisipasi kepolisian. Sebab dampak dari penyebaran berita bohong dapat mengakibatkan perpecahan antar warga di negara Republik Indonesia. Lebih baik melakukan pencegahan. Untuk melakukan pencegahan itu, kita lebih mengedepankan edukasi. Upaya-upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Saya menegaskan pentingnya melakukan mitigasi terhadap potensi hoak dan isu negatif pada tahapan Pilkada 2024. Oleh karena itu, IPSM dan tokoh masyarakat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta berperan aktif mengawasi pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati tahun 2024. Dan warga yang sudah bisa memberikan hak pilih untuk dapat datang ke TPS masing-masing untuk memberikan hak pilih pada 27 November 2024 mendatang. Demikian, Sebelah Nurdin melaporkan. Pakar Hukum Universitas Maliku Saleh, Dr. Yusrijal, menawarkan beberapa hal kepada penyelenggara Pilkada 2024 tentang mitigasi pencegahan hoax Pilkada. Selengkapnya terangkum dalam wawancara reporter Denny Pribadi Yusman berikut ini. Baik, pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pewawancara pagi ini, Denny Pribadi Yusman. Dan pendengar, bicara soal mitigasi dan cegah hoax Pilkada 2024. Ya, seperti apa menurut para pengamat mitigasi ataupun pencegahan yang harus dilakukan ya karena kerawanan hoax dalam Pilkada yang saat ini memasuki masa kampanye. Nah, untuk memperbincangkan ini, saya juga sudah tersambung di line telepon, sudah tersambung dengan pengamat hukum Universitas Maliku Saleh. Ada Dr. Yusrijal. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Denny. Baik. Nah, pendengar, Dr. Yusrijal ini juga akrab disapa Abu Yus. Benar ya? Iya. Abu, baik. Bagaimana menurut Abu Yus melihat atau menilai mitigasi cegah hoax dalam Pilkada 2024? Apakah menurut Abu memang ini sudah ada hoax-hoax yang beredar atau seperti apa? Ya, kalau kita belajar dari pengalaman, ini sangat banyak ya hoax-hoax melalui media sosial. Ini seiring dengan perkembangan pada saat ini. Dan sekarang ini yang ada dalam Pilkada ini? Iya, dalam Pilkada ini. Kan apalagi saat ini yang mengkhawatirkan kita lagi kan adanya teknologi AI ini. Teknologi AI, oke. Jadi ini kan semakin mudah untuk menyebarkan informasi hoax tersebut dengan teknologi yang ada. Nah, tentu ini ada perlu upaya-upaya dari pihak terkait. Apakah itu? Abu Yus, bisa sebutkan misalkan apa saja contoh hoax dalam Pilkada yang sudah ada sekarang? Kalau ini saya mungkin belum mengikuti secara detail ya, tapi informasi-informasi itu peluangnya ada saat. Jadi kan sekarang kita berbicara untuk pencegahan ini. Agar hoax itu kan tidak terjadi. Apa mitigasinya menurut Abu Yus apa nih? Ketika kita ingin melakukan pencegahan tersebut, maka kita harus terlebih dahulu potensi-potensi apa yang akan terjadi ke depan. Hoax yang akan terjadi itu. Nah, tentu di sini maka dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak. Nah, yang pertama yaitu adalah penyelenggara itu sendiri, yaitu KIP ya. Nah, harus disiapkan perangkat-perangkat hukum terkait dengan pencegahan hoax tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kominfo ataupun kalau di pemerintah daerah Dinas Infocom ya misalnya yang terkait dengan teknologi itu. Nah, mereka di sini jadi mereka di sini itu bisa memfilter ataupun ada semacam teknologi dari mereka yang mereka bisa kuasai untuk mengatasi hoax tersebut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, misalkan begini ya. Yang ketiga lanjut dulu, Bu. Ya. Yang ketiga yaitu dari pasangan calon atau dari partai politik ini. Nah, itu mereka harus memberikan pendidikan yang cerdas, pemahaman yang cerdas kepada konstituennya, kepada anggota partainya untuk membatasi ataupun tidak melaksanakan penyebaran hoax dalam masa kampanye saat ini. Nah, yang keempat yaitu adalah masyarakat. Nah, masyarakat di sini harus diberikan pemahaman bahwa bagaimana bahaya hoax, konsekuensinya seperti apa. Nah, ini kan perlu juga nanti peran dari tokoh ulama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tadi, untuk menyampaikan dalam khutbah Jumat, dalam pengajian-pengajian di masjid atau menasah di kampung-kampung. Nah, ini perlu disampaikan dan ini
tidak bisa oleh satu komponen tadi. Semua harus sinergi untuk mengatasi informasi hoax tersebut. Oke. Ada 4 tadi ya menurut Abu ya, mitigasinya, Ya. pencegahannya. Oke Abu, kemudian kalau misalkan black campaign atau kampanye hitam, apakah itu termasuk hoax dalam pilkada, pemilu dan sebagainya? Ya, kalau black campaign itu kan masuk dalam ranah pidana ya, kalau nggak salah saya. Jadi, Pidana, oke. itu masuk dalam ranah pidana dan itu bisa saja masuk dalam kategori hoax. Artinya hoax itu kan informasi yang tidak benar yang disampaikan. Nah, dan ini masuk ranah pidana. Dan ini perlu juga disampaikan bahwa yang mana yang masuk kategori black campaign, lalu hoax, lalu penyampaian informasi-informasi yang benar. Nah, jadi bagaimana cara kampanye dan apa yang disampaikan itu perlu disampaikan kepada peserta paslon dan juga partai politik dan juga kepada masyarakat agar mereka itu paham ini loh sebenarnya hal-hal yang dilarang. Nah, kan itu di Perbawaslu ada juga kalau nggak salah saya, di PKPU juga ada mana-mana yang bisa disampaikan dan mana-mana yang tidak bisa disampaikan. Maksud salah satunya tadi kampanye hitam, itu kan salah satu yang dilarang juga. Kemudian Abu Yus sebagai pengamat hukum, melihat apa harapan Abu Yus ya terhadap mitigasi cegah hoax pilkada ini, pilkada 2024? Ya, tentu kita sangat mengharapkan agar berita bohong ataupun hoax itu dapat diminimalisir seminimal-minimal mungkin. Jadi, kenapa ini sangat diperlukan? Agar masyarakat kita itu bisa lebih cerdas dalam menentukan pilihan ke depan. Karena kalau berita bohong ini dikonsumsi oleh masyarakat, dan masyarakat kita ini kan masyarakat yang mohon maaf kurang baca ya. Jadi ketika mendapatkan informasi langsung ditelan mentah-mentah, langsung di-share tanpa membaca terlebih dahulu, tanpa mengecek apakah informasi ini benar atau tidak. Nah, jadi pemahaman-pemahaman seperti ini yang saya rasa yang perlu disampaikan kepada masyarakat agar tidak mudah untuk menerima informasi dan mengatakan bahwa informasi itu benar adanya. Tapi ada proses terlebih dahulu. Jika memang hasil klarifikasi kita itu tidak benar, maka cukup sampai di kita informasi itu. Jangan lagi kita sebarkan ke media sosial yang lainnya atau ke grup-grup yang lainnya. Nah, ini untuk salah satu pencegahan tadi agar hoax itu tidak beredar. Baik. Terima kasih Abu wawancaranya dengan RRI. Abu. Ya, Abu Yus. sama-sama Bang Denny. Ya. Assalamualaikum Abu Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mawai. Pasar murah kembali digelar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi di Disperindakop dan UKM Kota Loks Mawai guna memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Berikut dilaporkan Alia Farzia. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Disperindakop, dan UKM Kota Loks Mawai kemarin menggelar pasar murah di Desa Alu Awe, Kecamatan Muara II. Hadirnya pasar murah ini mengundang antusias masyarakat untuk membeli paket sembako tersebut. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Disperindakop, dan UKM Kota Loks Mawai, Winda Roza, saat dikonfirmasi RRI kemarin menyampaikan, kegiatan pasar murah ini merupakan salah satu dari total 20 kali pelaksanaan pasar murah yang diperuntukkan di 4 kecamatan wilayah tersebut. Menurutnya, masyarakat hanya diperbolehkan membeli 1 paket sembako dengan ketentuan maksimal 1 paket per KTP. Kegiatan ini sudah dilakukan di beberapa lokasi seperti di Masjid Puntet Kecamatan Blangmangat dan Paloh Punti Kecamatan Muara I. Tahun ini kita menyediakan anggaran sebesar 1 miliar rupiah untuk 20 kali gerak kegiatan pasar murah di 4 kecamatan dalam wilayah kota Loks Mawai. Kebetulan yang ini adalah gerakan yang terakhir, yaitu di gerakan di yang ke-5 bagiannya. Sebelumnya kita sudah melaksanakannya di 16 kali
Dan ini yang terakhir adalah 4 kali, berarti semuanya total 20 kali. Ini adalah hari ketiga, yang besok kita di Kuta Blang adalah hari terakhir untuk digerakkan di 5 ini. Kemarin kita sudah melaksanakan di 2, hari pertama yaitu di Masjid Puntet, Kecamatan Blamangat. Yang hari kedua kita melaksanakannya di Paloh Kunti, Kecamatan Muara 1. Winda Roza menambahkan, komoditi yang disediakan pada pasar murah meliputi beras sebanyak 5.000 kilo dengan subsidi 5.000 per kilo, minyak goreng sebanyak 1.500 liter dengan subsidi 5.000 per liter, gula sebanyak 850 kilo dengan subsidi 5.000 per kilo, serta telur sebanyak 550 papan dengan subsidi 10.000 per papan. Sedangkan harga untuk setiap paket sembako meliputi beras 91.000, gula 26.000 per 2 kilo, minyak 15.000 per 1 liter, serta telur 40.000 per papan. Sehingga masyarakat hanya cukup membayar sekitar 172.000 untuk mendapatkan 4 jenis bahan pokok tersebut. Sementara itu, PJ Wali Kota Lok Semawe, Ahanan turut meninjau langsung kegiatan pasar murah ini. Direncanakan untuk jadwal selanjutnya, pasar murah akan digelar di Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti. Alia Farzia melaporkan. PJ Wali Kota Lok Semawe, Ahanan kemarin meninjau langsung aktivitas pasar murah yang digelar di Sprindakop dan UKM setempat di Desa Aluawi, Kecamatan Muara 2. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan. PJ Wali Kota Lok Semawe, Ahanan, kemarin siang memantau langsung aktivitas pasar murah yang dipusatkan di halaman Masjid Desa Aluawi, Kecamatan Muara 2. PJ Wali Kota Lok Semawe melihat langsung antusias warga yang ingin mendapatkan sejumlah bahan pokok yang disediakan oleh Disprindakop dan UKM setempat dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di pasar tradisional. Usai melakukan peninjauan kepada RRI, PJ Wali Kota Ahanan mengatakan pasar murah ini dilaksanakan di momen tertentu, seperti saat ini secara umum masyarakat Aceh masih memperingati Maulid Nabi, sehingga dengan hadirnya pasar murah dapat memberikan keringanan kepada masyarakat, mengingat saat ini harga kebutuhan pokok kerap mengalami fluktuasi harga. Alhamdulillah kita melaksanakan pasar murah ini di titiknya di setiap kecamatan. Ini dilaksanakan pada hari-hari tertentu selama 1 tahun. Misalnya kita laksanakan menjelang hari megang. Hari megang puasa, hari megang lebaran, kemudian juga seperti hari ini masyarakat kita pahami bahwa sedang pelaksanaan Maulid Nabi. Maulid Nabi ini kan kebutuhan masyarakat itu juga mendesak. Jadi harapan kita dengan ada program sembako murah ini atau pasar murah ini bisa memberikan keringanan bagi masyarakat. PJ Wali Kota Lok Semawe menambahkan pasar murah yang digelar oleh Pemko Lok Semawe ini bekerja sama dengan Bulog setempat untuk pengadaan bahan pokok. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Bulog Lok Semawe yang telah mendukung kegiatan pasar murah di daerah ini, sehingga bahan pokok yang disediakan di pasar murah mendapatkan subsidi sekitar Rp5.000 per kilo ataupun per liter dari harga pasar. Keempat bahan pokok tersebut antara lain beras, gula, minyak goreng, dan telur. Muhammad Sofyan melaporkan. Warga Lok Semawe mengharapkan pasar murah terus diadakan oleh pemerintah Kota Lok Semawe guna membantu masyarakat kurang mampu. Berikut dilaporkan Marwiyah. Program pasar murah menjadi hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat guna meringankan pengeluaran kebutuhan bahan pangan. Program tersebut dinilai sangat menguntungkan masyarakat mengingat harga pangan saat ini yang masih belum stabil. Salah satu warga desa Aluawe, Samsul Bahri, usai membeli paket sembako di pasar murah di Sprindakop Kota Lok Semawe kemarin, pada RRI mengatakan masyarakat sangat antusias dengan hadirnya program pasar murah ini dikarenakan harganya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan di pasar tradisional. Menurutnya, dengan adanya pasar murah ini, masyarakat yang berekonomi kurang mencukupi dapat terbantu, sehingga masyarakat dapat membeli kebutuhan yang lainnya. Saya sangat positif tanggapan saya, karena dengan ada pasar murah, mungkin orang ada duit 100.000 bisa beli beras 10 kilo. Tapi kalau nggak ada pasar murah kan 100.000 cuma dapat 3 bambu beras. Ini kan 10 kilo, banyak kan? Di tanggapan anda sangat bagus. Pemerintah Semawe
Setiap bulan kalau misalnya diadakan pasar murah untuk rakyat setiap kecamatan. Ini kan kecamatan Negeri 3 nih, kita bandingkan dengan 91. Kalau kita kali dia tambah 50 ini kan sampai ke berapa cuman. Kalau itu kan 205. Ini bagus. Samsul menambahkan, masyarakat sangat berharap kepada pemerintah Kota Lok Sumawe agar program pasar murah ini berjalan setiap bulannya, yakni di seluruh kecamatan Kota Lok Sumawe, mengingat fluktuasi harga bahan pokok yang selalu tidak stabil. Merwia Util Hubi melaporkan. Pemberian makanan kepada lansia dianggap sudah layak dan sesuai dengan program Dinas Kementerian Sosial Kota Lok Sumawe. Berikut dilaporkan Adinda. Kementerian Sosial menjalankan program pemberian makanan bagi lansia yang berumur 70 tahun ke atas, yang dimasak segar 2 kali sehari, yaitu pada siang dan malam hari. Sampai saat ini, program ini telah tersalurkan sekitar 263 lansia di Kota Lok Sumawe. PLT Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Lok Sumawe, Musliadi membenarkan, anggaran untuk program ini dikirim setiap bulan dan disalurkan setiap hari dengan porsi makanan senilai Rp15.000 per kepala, sehingga total bantuan mencapai Rp30.000 per kepala setiap harinya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan lansia di masyarakat. Yang akan dinampung Pak. Nah, kami juga sekarang kan ada program dari Kementerian Sosial nih Pak, bukan permakanan, tapi permakanan tidak bisa disalurkan ini. Permakanan yang sudah jadi Pak, makanan yang kami salurkan. Kemudian yang disalurkan sekarang oleh PSM melalui pokok masyarakat yang masak, di PSM yang menyalurkan Pak. Program dari Kementerian Sosial dan Tampaknya tadi masih berjalan. Masih ya Pak, kelompok masyarakatnya. Jadi kelompok masyarakat ini yang memasak, menyalurkan itu PSM Pak. Ya sosial masyarakat sekalian tadi terus tidak tahu kering nanti Pak. Musliadi menambahkan, dengan penyaluran yang terus berlanjut, anggaran yang terjamin, diharapkan program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para lansia di Kota Lok Sumawe, sehingga keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam rangka menjaga kesehatan dan kesejahteraan lansia. Adinda Romoli melaporkan. Merawat orang tua di masa tuanya adalah bentuk bakti terbesar yang dapat diberikan sebagai anak. Berikut dilaporkan Daseh. Wakil Ketua MPU Kota Lok Sumawe, Walid Muhammad Isa, saat dialog bersama RRI, mengatakan hukum menitipkan orang tua ke panti jompo ada 2. Hal yang pertama, anak-anak wajib berbakti kepada orang tua karena ridho Allah di atas ridho orang tua. Artinya, secara individual sangat membutuhkan ridho Allah dan doa orang tua. Menurutnya, anak-anak tidak boleh mencaci maki orang tua dan wajib memperlakukan orang tua sebaik-baiknya. Lanjut, Walid Muhammad Isa, tanda kiamat sudah dekat ketika orang tua di rumah menjadi pembantu. Maka, jadikanlah orang tuamu seakan dia seorang guru dan raja. Walid Muhammad Isa menambahkan, jika orang tua atas kemauan sendiri meminta tinggal di panti jompo, seorang anak harus menjamin fasilitas dan pelayanan. Sebagai anak tidak boleh untuk memaksa orang tua karena mereka juga membutuhkan kenyamanan. Daseh melaporkan. Berita yang terakhir, peran PKH Aceh Utara dalam pengentasan kemiskinan dinilai sudah efektif. Hal ini ditinjau dari survei yang telah dilakukan untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap kinerja PKH. Berita dilaporkan Salmina.
Pendataan yang dilakukan oleh PKH dalam penyaluran bantuan dinilai sudah sangat efektif. Pendataan dilaksanakan sesuai dengan SK yang berlaku dan tidak adanya pelolosan penerima bantuan yang meleset, sesuai dengan ketentuan dan data yang diperoleh. Koordinator Kabupaten PKH Aceh Utara, Amru Alba Abeka, seperti dikutip dari dialog RRI kemarin, mengatakan penyaluran bantuan yang dilakukan selama ini sudah sesuai sasaran menurut data yang ada. Jika terdapat masyarakat yang belum terdata namun termasuk golongan fakir miskin, maka tidak menjadi sasaran penerima bantuan. Selama ini pihak PKH menyalurkan bantuan sesuai keputusan pusat di Jakarta, dan keputusan itu diambil menurut data yang masuk dari perangkat desa setiap wilayah. PKH ini se-Indonesia sama, dari Papua sampai ke Aceh itu sama, walaupun nanti soal efektif secara nasional bisa hampir sama jawabannya, tetapi nanti mungkin ada spesifik, bisa saja agak sedikit beda dengan tempat lain. Tetapi kalau kita baca jurnal yang dibuat oleh dosen-dosen ataupun peneliti, itu rata-rata orang menjawab efektif. Cuman tetap ada catatan. Misalnya orang mengatakan orang kaya dapat bantuan nih Pak, sementara ada orang miskin belum dapat. Jawaban masyarakat itu tidak salah, karena kita bisa melihat masih ada rumah yang tidak layak huni tidak dapat bantuan. Ya, sementara yang rumahnya lebih bagus bisa dapat bantuan. Amru mengungkapkan bahwa ada batasan jumlah penyaluran bantuan PKH di seluruh Indonesia di setiap wilayahnya, dan penerima bantuan saat ini juga bisa tergantikan dengan penerima bantuan berikutnya yang terdata dan terpilih sesuai keputusan pusat. Salmina melaporkan. Demikian pemirsa dan pendengar Fokus Pagi edisi hari ini. Bersama saya Faisal Bahari, tetaplah bersama kami di Lok Semawe Pagi. Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Lok Semawe.